Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Kali Latifah, NIM B1522001 dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Safimpati. Pada hari ini, saya akan melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang penggunaan jamban sehat. Tujuan saya melakukan penyuluhan ini adalah supaya kita tahu, mengetahui dan paham seberapa pentingnya penggunaan jamban sehat dan diharapkan dapat diaplikasikan atau diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Materi yang akan dibahas kali ini ialah 1. Pengertian jamban sehat, 2. Jenis-jenis jamban sehat, 3. Bangunan jamban sehat, 4. Syarat-syarat jamban sehat, 5. Siapa saja yang harus menggunakan jamban, 6. Mengapa harus menggunakan jamban, 7. Manfaat jamban sehat, 8. Bahaya penggunaan selain jamban sehat, 9. Pentingnya jamban sehat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, telah mencatat presentasi rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses sanitasi. Berdasarkan perhitungan, capaian indikator presentasi desa atau kelurahan yang telah dideklarasi SBS secara nasional ialah 57,1% atau lebih rendah dari target nasional yakni 60% di 2022. Pemerintah sendiri menargetkan capaian desa atau kelurahan yang sudah deklarasi SBS sebanyak 70% tahun 2023 dan 90% di tahun 2024. Pengertian jamban. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan tinja manusia. Jenis-jenis jamban sehat. 1. Jamban ceplung, yaitu jamban yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan kotoran atau tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Untuk kekurangannya, kurang aman dan sering terbuka dan menimbulkan banyak lalat yang akan datang dan juga tidak memenuhi syarat standar kesehatan. Jamban tangki septik atau leher angsa. Jamban ini berbentuk seperti leher angsa yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian atau dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Kelebihan dari jamban leher angsa ialah modelnya terbaik. Pada lekukan lehernya terdapat genangan air yang dimaksudkan untuk mencegah bau dan mencegah keluar masuknya hewan. Jamban rakus bor, yaitu jamban yang tempat penampungan kotorannya dibuat dengan mempergunakan bor. Bor yang digunakan adalah bor tangan yang disebut dengan bor auger dengan diameter antara 30 cm sampai 40 cm. Bangunan jamban dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, bangunan bagian atas yang sering disebut dengan rumah jamban. Bangunan bagian atas atau rumah jamban ini secara utuh terdiri dari bagian atap, rangka, dan dinding. Namun, dalam prakteknya, kelengkapan bangunan ini disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat di daerah tersebut. Bangunan bagian atas terdiri atas atap yang memberikan perlindungan kepada penggunanya dari sinar matahari dan hujan. Dapat dibuat dari daun maupun genting. Kedua, rangka digunakan untuk menopang atap dan dinding. Biasanya terbuat dari bambu, kayu, maupun semen. Kemudian yang ketiga, ada dinding, yaitu bagian dari rumah jamban. Dinding ini memberikan privasi dan perlindungan kepada penggunanya. Dapat dibuat dari daun atau anyaman dari bambu. Kemudian yang kedua, bangunan bagian tengah terdiri atas slab yang menutupi sumur tinja atau pit dan dilengkapi dengan tempat berpijak. Slab tersebut dibuat dari bahan yang cukup kuat untuk menopang penggunanya. Bahan-bahan yang digunakan harus tahan lama dan mudah dibersihkan, seperti kayu, beton, bambu, dengan tanah liat, atau pasangan batu bata lainnya. Bangunan bagian tengah
juga terdapat tempat air atau tempat abu, yaitu wadah yang digunakan untuk menyimpan abu pembersih atau air. Penaburan sedikit abu atau air ke dalam sumur tinja atau pit setelah digunakan akan mengurangi bau, mengurangi kadar kelembapan, dan membuat tidak menarik bagi lalat untuk berkembang biak pada jamban tersebut. Air dan sabun dapat digunakan untuk mencuci tangan dan membersihkan bagian-bagian lainnya. Kemudian yang ketiga ada bangunan bagian bawah. Bangunan bagian bawah ini terdapat penampung tinja, yaitu lubang yang terdapat di bawah tanah yang dapat berbentuk persegi, lingkaran, ataupun persegi panjang sesuai dengan kondisi tanah tersebut. Syarat-syarat jamban. 1. Tidak mencemari sumber air atau jarak antara sumber air dengan lubang penampungan minimal 10 meter. 2. Tidak berbau tinja. 3. Kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. 4. Tidak mencemari tanah di sekitarnya. 5. Mudah dibersihkan dan aman digunakan. 6. Dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung. 7. Penerangan dan ventilasi yang cukup. 8. Tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Siapa saja yang harus menggunakan jamban? Ialah semua anggota keluarga harus menggunakan jamban untuk membuang tinja, baik anak-anak termasuk bayi dan anak balita, dan terlebih kepada orang dewasa. Seringkali tinja, anak balita, dan bayi dibuang sembarangan oleh orang tuanya. Di situ akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Mengapa harus menggunakan jamban? Tinja atau kotoran manusia merupakan media sebagai tempat berkembang dan berinduknya bibit penyakit menular seperti kuman, bakteri, virus, dan cacing. Manfaat jamban sehat. 1. Tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban tersebut. 2. Tidak mengotori air dan tanah di sekitarnya. 3. Kotoran tidak terjangkau oleh serangga, terutama lalat dan kecoa. 4. Tidak menimbulkan bau. 5. Mudah digunakan dan dipelihara. 6. Sederhana desainnya dan murah. Bahaya penggunaan selain jamban sehat. Salah satu fasilitas sanitasi dasar yang wajib dimiliki warga adalah jamban keluarga sebagai tempat pembuangan tinja. Akan tetapi, masih banyak warga yang belum memiliki jamban dan mempunyai kebiasaan BAB sembarangan, salah satunya di kolam lele ataupun di sungai. Perilaku warga ini berisiko menularkan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, cacingan, hepatitis, malnutrisi, pencemaran air, dan mengurangi estetika. Pentingnya jamban sehat. Jamban merupakan tempat kita membuang tinja, yang tentunya sangat penting dijaga kebersihan dan kesehatannya bagi terhadap manusia, lingkungan sekitar, maupun alam. Perlu diketahui, penyakit diare di Indonesia merupakan penyakit dengan angka kesakitan yang mematikan bagi bayi dan balita yang menduduki urutan pertama yang disebabkan oleh bakteri yang terkandung dalam kotoran manusia. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus memperhatikan lingkungan sekitar dengan cara tidak buang air besar sembarangan.